Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di tengah-tengah turunnya hujan kita tetap bisa menguatkan langkah kaki kita ke masjid dalam rangka mengikuti kajian ilmiah yang ini tentunya akan memberikan manfaat bagi kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi kaum muslimin seluruhnya. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Kewajiban yang mewajibkannya adalah Allah dan Rasul. Kewajiban dalam rangka kita tafakuh, menjadikan diri kita faqih dalam agama, karena tanda kebaikan adalah ketika seorang paham dengan ilmu agama. Kejahilan, kebodohan sumber permasalahan. Sumber masalah adalah kebodohan, baik dalam kehidupan dunia, baik dalam amaliyah sehari-hari. Sumber masalah adalah kejahilan. Akan tapi sumber kebaikan seluruhnya adalah ilmu. Maka orang yang memiliki ilmu, dia akan menerangi kehidupannya, dia menerangi jalannya dalam menjalani kehidupan ini, sehingga berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, kerabatnya, dan pengikut yang tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, pembahasan terakhir yang kita bahas adalah tentang hak-hak anak, dan kita sudah selesaikan pembahasan tentang hak-hak anak. Maka berikutnya adalah hak yang kelima, al-haqqu al-khamis. Hak yang kelima, hukuku al-aqarib. Hak-hak kerabat dekat, atau dalam kata lain hak-hak tentang silaturahim. Baik, man yaqra? Akhuna Abu Salwa. Masyaallah, tafadhal, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala, al-haqqul khamisu hukukul aqaribi lil qaribi alladhi yattasilu bika fil qarabati kal akhi wal ami wal khali
wa auladihim wa kulli man yantami ilaika bisillatin. Satu lagi kesempatan. 2 kali salah kan? Silatin wasola yasilu silatan biduni tasdid, tidak dengan tasdid lam. Masdar dari fiil wasola yasilu silatan, bisilatin falahu haqqu hadhil qarabati bihasabi qurbihi. Qala Allah Ta'ala wa atadzal qurba wa atadzal qurba haqqahu. Nah, tarjim. Hak yang kelima, hak-hak kekerabatan. Adapun kerabat adalah yang bersambung denganmu dalam kekerabatan, seperti saudara laki-laki, paman, bibi, dan anak-anak mereka, dan setiap yang memiliki hubungan atasmu dalam persaudaraan. Maka bagi mereka hak atas kekerabatan ini dengan sebab bihasabi, sesuai kedekatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan penuhilah kerabat dekat haknya. Masya Allah. Naam, jazakallahu khairan. Membaca kitab itu sangat penting bagi seorang penuntut ilmu agama. Thalabul ilmi, penuntut ilmu agama harus bisa baca kitab berbahasa Arab yang tidak ada harokatnya, karena ini adalah ilmu. Orang yang mengaku penuntut ilmu agama tapi tidak bisa baca kitab, maka tidak bermanfaat. Bukan penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu harus bisa membaca kitab berbahasa Arab yang tidak ada harokatnya. Dan ini kebiasaan para ulama. Para ulama itu bila mereka berguru, mereka membaca buku yang dipelajari di depan gurunya. Itu kebiasaan para ulama. Bagaimana Imam Bukhari memiliki guru sampai 1000, mendatangi gurunya kemudian baca. Kalau seorang penuntut ilmu dia tidak bisa baca, bagaimana dapat ilmu dari gurunya? Baca saja dia nggak bisa, kan begitu. Maka kebiasaan para ulama membaca kitab berbahasa Arab ya di depan guru, sehingga akan mendapatkan ilmu yang banyak. Dan ini yang kami rasakan selama menuntut ilmu ini. Ketika di pesantren kita dimotivasi untuk bisa belajar bahasa Arab dengan membaca kitab-kitab para ulama. Jadi di Pondok Al-Furqan itu ada kajian Riyadhus Shalihin setiap Jumat ba'da subuh dengan mengambil penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Yang mengkaji pematerinya adalah Ustadzuna Aun Rafiq bin Gufron. Kemudian yang ditugaskan baca itu murid-muridnya. Bahkan para murid santri yang baru masuk mondok pesantren dapat jadwal baca. Padahal dia belum bisa apa-apa. Belajar sorof mungkin masih bab 1, bab 2, tapi sudah ditunjuk untuk maju duduk di sini. Persis seperti ini keadaannya yang baca di sini. Di hadapan ratusan santri, ribuan santri, dia maju baca. Ya. Untuk apa? Untuk memotivasi. Membiasakan membaca di depan guru. Ya, maka malamnya santri itu sibuk persiapan.
mengharokati, nanya kepada yang sudah bisa ini bacanya gimana. Ini akan memotivasi kita untuk bisa bahasa Arab. Ya. Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, siapa yang pernah hadir di majelisnya? Beliau punya papan berjalan, tahu? Ada lembaran kertasnya, tahu papan berjalan? Papan yang ada itunya buat nyatet-nyatet. Itu beliau taruh di samping, yang ingin baca tulis namanya di situ. Nanti beliau panggil. Baca. Pernah ikut hadir majelis Ustadz Abdul Hakim? Seperti itu. Jadi beliau menyiapkan daftar, taruh, yang mau baca tulis namanya. Nanti beliau panggil, maju ke depan baca kitab. Apa yang dibaca? Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Membaca kitab Fathul Bari, penjelasan terhadap kitab Sahih Bukhari. Ini kebiasaan, ya, bahwa termasuk kebiasaan para ulama, dia adalah membaca kitab langsung di depan guru, karena untuk menguji kemampuan bahasa. Kalau kita tidak bisa membaca bukunya, bagaimana mendapatkan ilmunya? Karena Quran itu berbahasa Arab, hadis itu berbahasa Arab, maka tentunya kita harus bisa bahasa Arab, bahasanya Al-Quran, bahasanya hadis, dan bahasanya penduduk surga nanti. Al-Haqqul Khamis, hak yang kelima, hukukul aqarib, hak-hak kerabat. Lil qaribi alladhi yattasilu bika fil qarabati, bagi seorang kerabat yang memiliki hubungan denganmu dalam kekerabatan, kal akhi, seperti saudara kandung, wal am, seperti paman dari jalur bapak, wal khal, dan juga paman dari jalur ibu. Jadi perbedaan antara am dengan khal. Am itu paman dari jalur bapak, sementara khal paman dari jalur ibu. Kalau bibi, ammah, khalah itu bibi. Ammah bibi dari jalur bapak, khalah bibi dari jalur ibu. Wa auladihim, dan juga anak-anak mereka, berarti sepupu-sepupu kita. Wa kulli man yantami ilaika bisilatin, dan setiap orang yang memiliki hubungan kepadamu, hubungan kekerabatan, falahu haqqu hadhil qarabah, maka baginya hak kekerabatan ini bihasabi kurbihi, sesuai dengan kedekatannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hak-hak kerabat biasa juga disebut dengan hak silaturahim. Kalimat silaturahim adalah kalimat sesuai dengan kaidah bahasanya. Silaturahim, hubungan rahim. Maka yang disebut kerabat, sebagaimana kata Imam As-Sun'ani, hiya rahim allati yahrumun nikah bainahuma. Rahim itu adalah orang-orang yang tidak boleh menikah di antara mereka. Ya, ini di antara definisi silaturahim. Kemudian Imam Qadi Iyad mendefinisikan silaturahim, kerabat itu adalah rahim allati tusal wa tuqta' wa tubar, innama hiya ma'nan minal ma'ani laysat bijismin, fa innama hiya qarabatun wa nasabun tajma'uhu rahimu walidatin. Rahim itu yang harus dihubungi, tidak boleh diputus, dilakukan perbuatan baik. Rahim itu adalah sebuah makna yang menunjukkan kekerabatan, juga memiliki hubungan nasab. Maka saudaraku, yang disebut kerabat secara khusus
adalah mereka yang memiliki hubungan nasab kepada kita. Maka Syekh di sini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan kal'ah, seperti saudara laki-laki, paman, jalur bapak atau jalur ibu, dan juga anak-anaknya. Mereka semua disebut kerabat. Anjuran menyambung tali silaturahim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam firman-Nya, wa atidzal qurba haqqahu, wa ati, dan tunaikanlah hak-hak kekerabatan, hak-hak orang-orang yang memiliki kekerabatan. Allah juga berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Beribadalah kalian kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan siapapun, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik, juga berbuat baik kepada dzil qurba, orang-orang yang memiliki kekerabatan. Saudara-saudaraku para jamaah yang dimuliakan Allah, rahim, kekerabatan, ada 3 keadaan atau ada 3 macam. Yang pertama, ar-rahim al-asliyah, kerabat dari jalur bapak dan nenek moyang ke atas. Rahim ada 3 keadaan atau ada 3 macam. Yang pertama, rahim dari jalur bapak nenek moyang ke atas, maka mencakup bapak kita, ya, dari jalur laki-laki maupun dari jalur perempuan. Itu disebut bapak. Kemudian bapaknya bapak, siapa? Bapaknya bapak, kakek. Bapaknya ibu, kakek, cuma dari jalur ibu. Terus ke atas, maka ini disebut rahim asliyah, rahim yang merupakan jalur bapak nenek moyang kita ke atas. Termasuk pula dalam hal ini disebut sebagai jalur bapak nenek moyang ke atas adalah saudara-saudaranya bapak, saudara-saudaranya ibu. Mereka adalah orang-orang yang lebih tua dari kita. Kita sebagai anak punya bapak, bapak punya saudara. Panggilannya apa? Paman, Pak D, Mamang, Uwa. Betul? Uwa itu sama dengan Pak D. Mamang itu sama dengan Pak Le. Betul ya? Nah, apalagi singkatan yang lain? Om. Om itu lebih jauh sepertinya. Om itu lebih bermakna ipar, ya. Paman tapi bukan jalur asli. Kita punya bibi, bibi punya suami, itu disebut om. Betul? Paman nggak langsung. Betul nggak? Misalkan kita punya siapa? Bibi, tapi bibi punya suami, kita manggilnya apa? Om gitu ya. Gitu. Ya tidak langsung dari jalur kekerabatan. Ini disebut dengan rahim yang asli, yaitu bapak dan nenek moyang ke atas, termasuk saudara-saudara bapak. Maka bapak-bapak kita, nenek moyang kita wajib untuk bersilaturahim kepada mereka. Dan ini yang diisyaratkan dalam firman Allah yang baru saja kita baca. Wabil walidaini ihsana wabidzil qurba, dan kepada orang-orang yang memiliki kedekatan kerabat. Yang kedua, keadaan kedua dari macam-macam rahim cabang dari bapak, alias anak cucu ke bawah. Rahim berupa cabang dari bapak, yaitu anak cucu ke bawah. Ini pun termasuk rahim kerabat yang harus kita hubungi. Anak
sesama anak, saudara kandung laki-laki atau saudari kandung perempuan, saudara sebapak, saudara seibu. Ini namanya disebut apa? Anak. Atau saudara sepersusuan, mereka juga disebut rahim karena memiliki hubungan nasab. Turun dari anak, cucu, ya, maka disebut juga sebagai rahim, masih memiliki hubungan kekerabatan. Karena itu Allah berfirman, wa atidal qurba haqqah, dan berikanlah haknya orang-orang yang memiliki kekerabatan. Jenis ketiga dari rahim, hubungan rahim, yaitu rahim secara umum, yaitu kaum muslimin yang tidak memiliki hubungan nasab tapi memiliki hubungan keimanan. Tidak memiliki hubungan nasab tapi memiliki hubungan keimanan. Maka mereka dianjurkan untuk berbuat baik, tapi tidak seperti golongan ke-1 dan ke-2. Bukan berarti kita tidak menghubungi teman-teman lama kita kemudian kita kena dosa, tidak. Tapi untuk saudara golongan 1 dan 2, bila tidak dihubungi, terputus hubungan, maka kita bisa menjadi dosa. Ini 3 macam pembagian macam-macam rahim yang disebutkan oleh para ulama. Apa hukumnya kita menyambung tali kekerabatan? Apa hukumnya menyambung tali kekerabatan atau tali silaturahim? Al-Imam Qadi Iyad dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, ya, dinukil oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan wala khilafa anna silaturahimi wajibatun fil jumlah. Tidak ada perselisihan bahwa menyambung tali silaturahim adalah wajib fil jumlah secara umum. Waqati'ataha maksiyatun kabiratun, dan memutus tali silaturahim adalah kemaksiatan yang besar. Imam Qadi Iyad mengatakan apa? Tidak ada perselisihan, la khilafa. La di sini la nafilil jins, meniadakan secara menyeluruh. Tidak ada perselisihan. Anna silaturahim wajibatun, bahwasanya menyambung tali kekerabatan wajibatun, hukumnya apa? Wajib fil jumlah, secara umum. Ada kalimat fil jumlah, ada kalimat bil jumlah. Perlu dibedakan 2 kalimat ini. Kalau kita baca buku para ulama, ittafaqal ulama fil jumlah, ulama sepakat fil jumlah, bukan bil jumlah. Apa bedanya? Fi itu menunjukkan makna fil jumlah, artinya tidak menyeluruh, secara umum. Berarti ada isyarat di sini, ada perbedaan hukum. Para ulama ada perbedaan tentang hukum silaturahim wajib atau tidak. Itu namanya fil jumlah. Tapi kalau bil jumlah, la khilafa anna silaturahim wajibatun bil jumlah. Kalau ada yang mengatakan bil jumlah, berarti semua ulama sepakat itu hukumnya wajib. Ya, ini perbedaan antara fi dengan bi. Makanya Allah berfirman, famsahu biruusikum, tidak menggunakan fi ruusikum. Apa bedanya? Famsahu bi, lihat surat Al-Maidah. Famsahu bi ruusikum. Ba di situ maknanya ba lil isti'ab. Apa isti'ab? Menyeluruh. Basuhlah, usaplah kepala kalian semuanya, bukan sebagian. Makanya pakai ba, tidak memakai fi. Kalau pakai fi mungkin cuma ujungnya doang. Nah, bisa. Tapi dalam ayat bi ru'usikum. Nah, ini pentingnya kita belajar tafsir Quran harus bisa bahasa Arab. Jadi yang mengajarkan Quran itu harus bisa bahasa Arab, karena beda fi sama bi saja sudah beda makna. Ya, sudah beda makna. Jadi sastra Arab itu sangat tinggi.
Jangan disamakan antara kalimat fi dengan bi, karena akan sangat berbeda. Hasil hukumnya juga beda. Kalau kita bacanya bi ru'usikum, maka seluruh kepala diusap. Ini akan berbeda dengan menggunakan huruf yang lain. Makanya perdalamlah bahasa Arab bagi pengajar Quran, ya. Aib, sangat tercela kalau kita ngajarkan Quran tapi kita nggak bisa bahasa Arab. Itu sebuah aib ya, yang harus dihindari oleh seorang guru yang mengajarkan Quran, mengajarkan bahasa Arab, mengajarkan hadis tapi tidak paham bahasa Arab. Itu sebuah aib, karena bahasa itu harus dipahami dengan baik. Tidak ada perselisihan bahwasanya menyambung tali silaturahim wajibatun, wajib secara umum, walaupun ada isyarat ulama berselisih, makanya pakai kalimat fil jumlah. Dan memutus tali silaturahim adalah maksiatun kabiratun, kemaksiatan yang besar. Maka kaum muslimin menyambung tali silaturahim hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ini secara hukum tentang silaturahim, pembagiannya dan hukumnya. Selanjutnya penulis rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau mengatakan, silakan istamir qiraah. Fayajibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, fayajibu ala kulli qaribin ayyasila qaribihi. Setelah kata kerja itu nggak mungkin kasroh. Ya, pegang kaidah baik-baik. Setelah kata kerja tidak mungkin dikasroh selamanya. Setelah kata kerja kemungkinannya domah atau fathah. Ini pegang kaidah kuat-kuat. Karena nggak mungkin setelah fiil kasroh, tidak mungkin. Fayajibu ala kulli qaribin an yasila qaribahu. Ayyasila qaribahu bil ma'rufi bi badlil jahi wa naf'il badani wa naf'il mali bihasabi ma tataqallabuhu quwwatul qarabati wal hajatu. Atof. Tapi wal hajati. Wal hajati. Wa hadza ma iqtada ifta'ala, mudhari'nya yaqtadihi. Yaftailu yaqtadihi. Yaqtadihi asy-syar'u wal aqlu wal fitratu. Masya Allah, masya Allah. Tarjim. Fayajibu, maka wajib bagi setiap kerabat untuk menyambung kekerabatan dengan kebaikan, dengan menjaga kehormatan. Badli, badala yabzulu, badlan apa? Bibadlil jah, dengan memberikan, menolong berupa jah, kedudukan. Dengan menolong, membantu berupa kedudukan. Membantu berupa kedudukan. Wa naf'il badani, memberikan manfaat berupa badan. Memberikan manfaat berupa badan dan memberikan manfaat berupa harta. Sesuai dengan tatatallabuhu. Apa tatatallabuhu? Tafa'ala yatafa'alu. Sesuai dengan tuntutan, kekuatan kerabat dan kebutuhannya. Wa hadza ma yaqtadihi asy-syar'u wal aqlu wal fitratu. Dan ini adalah yang dituntut berdasarkan sesuai dengan
syariat, akal dan fitrah. Nah, fayajibu ala kulli qaribin, maka wajib bagi setiap kerabat an yasila qaribahu, untuk menyambung silaturahim kerabatnya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Menyambung tali silaturahim tidak ada patokan khusus, tapi dikembalikan secara uruf, kebiasaan masyarakat. Maka tidak ada patokannya kalau silaturahim itu bisa dikatakan silaturahim kalau ngasih duit. Tidak. Dikatakan silaturahim kalau berkunjung ke rumahnya. Tidak. Dikembalikan pada kebiasaan masyarakat. Kalau itu dihitung sebagai silaturahim, maka dianggap silaturahim. Ya. Yasila qaribahu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini persis seperti ayat tentang nafkah, menafkahi istri bil ma'ruf, bahasa Qur'annya, dengan cara yang baik. Berapa patokan ngasih nafkah istri? Tidak ada. 5 juta sebulan? Tidak. 3 juta sebulan? Tidak ada ketentuan. Tapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Selama kita menafkahi istri dengan cara yang baik dan cukup, sudah dianggap memberi nafkah. Kalau suami memberi makan istri berupa nasi, sayuran, lauknya tempe, tambah lagi ikan asin, cukup nggak? Cukup. Baik nggak dikatakan seperti ini? Baik. Tambah buah, tambah baik. Tambah susu, istimewa. Jadi tidak ada patokan dalam memberi nafkah. Yang penting cukup dan baik. Memberi nafkah istri, nasinya dari beras apa? Beras yang PNS yang jelek tuh. Beras apa namanya? Raskin. Pokoknya di bawah 5.000 harganya, 1 liter. Kemudian lauknya itu apa? Intip. Tahu intip? Baik tidak? Baik. Tidak baik. Maka tidak ada patokan dalam nafkah. Ya, tidak ada patokan dalam nafkah. Begitupun dengan silaturahim. Tidak ada patokan silaturahim itu harus pulang kampung, harus memberi nafkah. Tidak. Selama patokannya bil ma'ruf, sudah mencukupi dikatakan kita silaturahim. Kemudian Syekh memberikan contoh bibadlil jah, dengan memberikan bantuan kedudukan posisi yang kita punya. Misalnya saudara kita membutuhkan bantuan, sementara kita bekerja di mana, yang punya posisi, boleh kita bantu keluarga kita kalau memang mereka berhak. Wa naf'il badani, memberikan bantuan berupa badan. Misalnya ada kakak kandung, adik kandung pindahan rumah, kita bantu. Ini namanya apa? Naf'il badan, memberikan manfaat dengan tenaga. Silaturahim tidak? Silaturahim. Ya. Jadi kalau ada saudara pindahan, antum bantu datang, kemudian mengangkat lemarinya, walaupun dengan tenaga, kita tidak bisa membantu dengan uang, itu sudah silaturahim, karena patokannya bil ma'ruf, dengan cara yang baik, bukan ada ketentuan ini dan itu. Kemudian wan naf'il mali, membantu dengan uang. Ini bagi yang mampu. Ya. Kalau kita tidak mampu, tentunya tidak dipaksakan. Paman kita miskin, kita bantu dengan uang, berikan bulanan, ya, atau siapa kita berikan bulanan. Ini namanya memberikan bantuan dengan harta. Dan yang lebih utama, orang tua kita. Orang tua ketika sudah sepuh, sendirian di kampung, kemudian tidak ada yang menemani, maka perhatikan kebutuhannya. Kita bantu dengan naf'il mali, bantuan berupa harta. Bihasabi ma tatatallabuhu quwwatul qarabati wal hajah, sesuai dengan dekat
jauhnya kekerabatan juga sesuai dengan kebutuhan dan tidak butuhnya. Kalau ada paman yang miskin, sementara kakak kandung kita kaya, maka paman yang miskin kita bantu dengan uang, kakak kandung yang kaya cukup say hello, assalamualaikum, gimana kabar, selesai. Itu sudah silaturahim. Karena kakak kandung kita kaya, tidak perlu dibantu, cukup ditanya kabarnya gimana, sehat, ya, hubungan dengan telepon cukup. Tapi paman yang miskin tidak cukup hanya dengan assalamualaikum, gimana kabarnya. Bantu dia karena dia miskin. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh, sesuai dengan kebutuhan dan tidaknya, sesuai dengan kekuatan hubungan dekat atau tidaknya. Ya, maka bantulah mereka, saudara-saudara kita. Wa hadza ma yaqtadihi asy-syar'u. Asy-syar'u limadza marfu'? Kenapa dibaca dhammah di sini? Wa hadza ma yaqtadihi asy-syar'u. Fa'il dari fi'il yaqtadih, wal aqlu wal fitratu, dan ini adalah tuntutan yang diperintahkan oleh syariat sesuai dengan akal dan sesuai dengan fitrah. Bagaimana sesuai dengan akal? Paman kita yang miskin kita bantu dengan uang, sesuai. Itu namanya sesuai dengan akal dan fitrah. Kakak kandung kita yang kaya cukup dihubungi dengan telepon, tidak usah dibantu. Kenapa? Dia sudah kaya, sesuai dengan akal kita, sesuai dengan fitrah manusia, dan yang lebih penting sesuai dengan syariat. Nah, man yaqra ba'dahu? Abu Haidar wala Pasubhan? Pasubhan, Masya Allah. Fadal Pasubhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa qad kasurat an-nususu fil hissi fil hassi ala silatir rahim wa huwal qaribu wat targhibu fi dzalika fa fi sahihaini an Abi Hurairah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha khalaqal khalqa hatta idza faraga minhum qamatir rahimu faqalat hadza maqamul aidi bika minal qati'ati faqala Allahu na'am amma tardina an asala man wasal an asla fi'il wasala mudhari'nya wasala mudhari'nya asilu, wasala yasilu. Rubah ke domir ana. Asilu. Ada an asila man wasolaka wa aqta'a man qata'aka. Qalat bala qala fadhalika laka. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u in syi'tum fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi fatuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum fi surati Muhammad wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyasil rahimahu. Masya Allah, mumtaz. Tarjim. Waqad kathurat. Sungguh banyak dalam nas-nas fil hassi yang menganjurkan untuk melaksanakan silaturahim dan dia adalah karib kerabat. Taib. Wa targhib fi dzalika wa targhibi fi dzalika, dan targhib. Apa targhib? Ada kitab namanya Targhib wa Tarhib. Targhib itu motivasi, menganjurkan dalam hal itu. Menganjurkan dalam hal itu, dan maka dalam Sahihain yaitu Bukhari Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
beliau berkata, innallaha, bahwasanya Allah menciptakan makhluk, kemudian apabila telah selesai dari penciptaan, qamat rahimu. Rahim itu qama yakumu. Datang. Nah, Qama. Qama yakumu, qiyam. Berdiri. Qiyamul lail. Maka rahim berdiri. Berdiri, masya Allah. Dan berkata, ini adalah maqam. Kedudukan Maqam Ibrahim. Apa itu? Bukan makam. Maqam. Ini adalah tempat aidi. Aidhi. Apa aidhi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa a'udzu? Adza ya'udzu audzan. A'idun. Berlindung. Ini adalah tempat berlindung, orang yang berlindung kepadamu dari memutus tali silaturahim. Maka Allah berfirman, betul. Amma tardina radiya yarda. Fil madinya radiya, mudhari'nya yarda. Amma tardina, tidakkah engkau ridha an asila? Tidakkah engkau ridho an asila, bahwasanya yang aku, domir anaknya terjemahkan dulu. Bahwasanya aku menyambung man wasalaka, siapa saja yang menyambung engkau, menyambungmu. Dan aku akan memutuskan man, siapa saja yang memutusmu. Baik, masya Allah. Qalat bala. Kemudian rahim berkata, tentu. Qala, kemudian fadzalika laka, demikian untukmu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah apabila engkau mau. Fahal asaitum, maka tidakkah ketika kalian berkuasa, antufsidu, kalian berbuat kerusakan, fil ard, di permukaan bumi, wa tuqatti'u, dan kalian memutus makum, kerabat rahim kalian. Ulaika, mereka itulah alladzina la'anahumullah, Allah laknat mereka. Fa asammahum, summum, bukmun, umyun. Apa artinya? Fa asammahum, ditulikan. Maka Allah tulikan mereka. Wa a'ma, dan membutakan absarahum, pandangan mereka. Naam. Wa qala an-nabiyyu, dan Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Masya Allah. Hilang tegangnya Pak Sun. Wajar kalau tegang ya baca, karena belum biasa. Kalau sudah biasa nanti lancar. Waqad kathuratin nususu fil hathi ala silatirahim, dan sungguh sangat banyak nas-nas, dalil-dalil yang menganjurkan untuk menyambung tali silaturahim. Wa huwal qarib, silaturahim di sini adalah maksudnya para kerabat. Juga anjuran terhadap hal itu. Sekarang Syekh mulai menyebutkan dalil-dalil yang memerintahkan kita memperhatikan hak-hak kerabat. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Sahihain. Jadi kalau dikatakan as-sahihaini, maka maksudnya adalah Bukhari dan Muslim. Sungguhnya Allah menciptakan para makhluk, sehingga apabila telah selesai dari penciptaan mereka, rahim itu berdiri dan berkata, ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu untuk memutus tali silaturahim. Maka Allah mengatakan, benar, tidakkah engkau ridho
aku akan menyambung orang yang menyambung tali silaturahim, dan aku akan memutus orang yang memutusmu. Maksudnya memutus tali silaturahim. Maka Rahim menjawab, bala, benar, tentu. Fadzalika laka, itulah untukmu. Jadi ini menunjukkan bahwa kita keutamaan menyambung tali silaturahim sampai disiapkan tempat khusus nanti di hari kiamat. Maka silaturahim itu tanda keimanan seorang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini dalil yang menunjukkan pada kita tentang wajibnya menyambung tali silaturahim sebagaimana yang dikatakan oleh Qadiyat tadi, hukumnya adalah apa? Wajibun fil jumlah, wajib secara umum. Baik, sekarang akan kami sebutkan beberapa adab dalam menyambung tali silaturahim. Apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita berhubungan dengan saudara kita, dengan kerabat kita. Yang saya sebutkan diambil dari buku Mausu'atul Akhlaq, Mausu'ah Al-Akhlaq, karangan Khalid bin Jum'ah bin Uthman Al-Kharaz, terbitan Maktabah Ahlil Athar. Terjemahannya Mausu'atul Akhlaq, ensiklopedia akhlak, yang sudah diterjemahkan oleh pustaka Imam Syafi'i. Itu bukan Mausu'atu Al-Akhlaq ini, tapi Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah, yang sudah diterjemahkan oleh pustaka Imam Syafi'i, ensiklopedia adab Islam. Ya, itu tebal bukunya, terjemahannya juga jadinya tebal. Tapi yang kita baca di sini ensiklopedia akhlak. Dan buku tentang akhlak itu sangat banyak. Ada yang lebih luas dari ini, ensiklopedia akhlak, judulnya Nadratun Naim. Ya, Nadratun Naim itu ada 12 jilid, saya punya di rumah. Itu benar-benar ensiklopedia akhlak dari huruf alif sampai ya, disesuaikan. Huruf alif misalkan apa? Adabnya. Ya. Itu sangat bagus sekali bagi para penuntut ilmu. Kalau dia punya kemampuan bahasa Arab yang baik, harus punya buku ini, ensiklopedia akhlak yang berjudul Nadratun Naim, ya, Nadratu An-Naim. Baik, kita sebutkan adab-adab dalam silaturahim. Yang pertama, adab dalam silaturahim, engkau harus menyadari bahwa kerabatmu adalah manusia yang paling berhak untuk diperlakukan baik. Ini yang pertama. Harus kita sadari bahwa kerabat kita adalah manusia yang paling berhak kita berbuat baik kepada mereka sebelum orang lain. Karena Allah berfirman, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Wa ulul arham, orang-orang yang memiliki hubungan kerabat, sebagian mereka lebih utama daripada sebagian yang lain dalam ketentuan kitabullah. Maka saudaraku, ketika kita silaturahim, kita memiliki perasaan ini adalah saudara saya yang lebih berhak saya berbuat baik kepada dia sebelum saya berbuat baik kepada orang lain. Orang tua saya lebih berhak saya berbuat baik kepada dia, kepada mereka para orang tua sebelum saya berbuat baik kepada orang lain. Ini kaidah yang harus dipegang, bahwa dalam silaturahim keluarga itu lebih utama daripada orang lain. Karena ketika kita berbuat baik kepada keluarga, kita dapat 2 pahala. 1 pahala sedekah berbuat baik, 2 pahala menyambung tali silaturahim. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ini mengkritik sebagian kaum muslimin yang dia lebih baik kepada teman kantornya, dia lebih baik kepada teman mainnya,
tapi sama saudara sendiri apa? Jahat. Sama saudara sendiri apa? Lupa. Kalau sama teman-temannya, teman kantor, diajak makan, di rumah makan, habis sekian juta, padahal hanya teman kantor. Ngajak makan saudara kandung, walaupun di warung Padang belum pernah. Ini berarti kekurangan. Harus dalam adab silaturahim itu kita merasakan saudara kandung kita, kerabat kita lebih utama diperlakukan baik sebelum orang lain. Ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, banyak dilupakan. Bahkan jangankan kerabat dekat, istri kita saja lewat. Perbandingannya kalau berbuat baik sama teman lebih banyak sama teman daripada berbuat baik sama istri. Ini keliru, nggak boleh. Dalam memberi nafkah, daripada sedekah kepada orang lain, maka sedekah kepada keluarga itu lebih diutamakan. Karena kita akan mendapatkan 2 pahala. Sebagaimana Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, mana yang lebih utama, saya bersedekah kepada kerabat rahim ataukah kepada orang lain? Maka Rasul menjawab kepada kerabat, karena engkau dapat 2 pahala. Pahala menyambung silaturahim, juga pahala sedekah. Kalau kepada orang lain hanya pahala sedekahnya, silaturahimnya belum dapat karena tidak punya hubungan nasab, ya, hubungan kekerabatan. Ini yang pertama, adab yang harus disadari bagi yang akan melakukan silaturahim. Yang kedua, adab kita ketika silaturahim, as-sabru ala adzahum wa sa'atus sadri ma'ahum. Bersabar atas gangguan dari kerabat saudara dan berlapang dada. Sa'atus sadri, berlapang dada. Hubungan kekeluargaan tidak lepas dari permasalahan. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan warisan, berantem, gitu ya. Apalagi sudah berhubungan dengan uang, maka pasti ada intrik-intrik. Apa itu intrik? Polemik, ada riak-riak, batu-batu kerikil, clash dengan saudara kandung sendiri. Saudara kandung kita, kakak kandungkah, adik kandungkah, atau bahkan dengan paman, dengan bibi. Maka bersabar ketika menghadapi ujian, gangguan dari karib kerabat. Nah, inilah kehidupan. Bahwa kehidupan itu tidak lepas yang namanya masalah. Kalau orang ingin hidup tanpa masalah, maka jadilah orang gila. Siap jadi orang gila? Orang gila ada masalahnya nggak? Dia nggak ngerasa ada masalah, tapi membuat masalah orang lain. Betul? Iya kan? Dinas sosial jadi sibuk ngumpulin orang gila. Tapi orang gila tidak ada masalah. Maka kalau di dunia ingin mengharapkan hidup tanpa masalah, jangan di dunia. Jadilah orang gila. Hidup tanpa masalah itu nanti pada hari kiamat di surga. Ketika kita masuk baitun fil jannah, rumah di surga, maka semua masalah hilang. Tidak ada masalah orang yang masuk rumah di surga. Tidak ada masalah apapun. Tapi bapak-bapak sekarang masuk rumah masing-masing banyak masalah. Mikirin tagihan listrik, kontrakan belum bayar. Sekarang sudah tanggal berapa? Tanggal 27, ya. Banyak masalah. Tapi kalau ingin tidak punya masalah nanti di akhirat, maka orang yang menyambung tali silaturahim harus siap sabar menghadapi masalah gangguan dari kerabat sendiri. Yang ketiga, rahmatu sogirihim wa tauqiru kabirihim. Menyayangi yang muda di antara kerabat-kerabat dan menghormati yang tua. Di antara kerabat kita ada yang masih muda, sayangi, dimaklumi. Gaya anak muda zaman sekarang selonong boy. Tahu selonong boy? Kalau ketemu salam saja enggak, padahal masih kerabat, masih punya hubungan darah. Maka harus penyayang dengan anak-anak muda, menghormati yang tua.
paman, bibi, kakek, di atasnya kakek. Ini menghormati mereka. Karena Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirona walam yarham sagirona." Bukan termasuk golongan kami man lam yujilla, orang yang tidak menghormati kabirona, orang-orang yang tua di antara kita. Walam yarham sagirona, dan tidak menyayangi orang-orang yang muda. Maka kaum muslimin, kadang-kadang kita punya keponakan ya, membuat kesal karena masih mudanya dia dengan semangatnya, tapi gayanya tidak menghormati orang tua. Ya harus sabar, harus saling pengertian, menyayangi dan menghormati yang tua. Kemudian termasuk adab silaturahim al-islah baina al-mutakhasimin wa tajannubu at-taqatu'. Al-islah, mendamaikan antara saudara-saudara yang bermusuhan. Ada para jamaah saudara kita bermusuhan? Banyak. Saudara kita berantem? Banyak. Apalagi di kalangan ibu-ibunya yang lebih mengandalkan perasaan, sehingga akan membuat perselisihan. Kalau sudah antara saudara kles, antum yang punya ilmu mendamaikan mereka. Karena tidak ada kebaikan kecuali ketika kita mendamaikan orang-orang yang berselisih, yang berantem, apalagi itu adalah apa? Saudara kandung, paman, bibi, dan seterusnya. Kemudian termasuk adab dalam silaturahim, alal mar'ati iltizamul hijab wa adamu idhari azinah. Wajib bagi wanita untuk berpegang memakai hijab dan tidak menampakkan perhiasan. Dalam kunjungan kita pulang kampung, main ke rumah paman, main ke rumah saudara, yang wanita harus tetap berpegang teguh dengan hijabnya, jangan dilepas. Dan ini momen-momen kumpul keluarga, kadang-kadang para wanita imannya turun, menganggap ipar itu saudara, akhirnya lepas jilbab, menganggap istri, suami paman, ya suaminya bibi dianggap mahram, padahal bukan mahram. Kemudian dia lepas jilbabnya atau bersentuhan dengan orang-orang yang bukan mahram. Jadi kalau menyambung silaturahim, para ibu harus tetap dengan pendirian bahwa jilbab itu wajib. Tetap dalam pendirian, tidak boleh bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram. Nah ini kadang kita lemah. Ketika kumpul sama saudara, merasa semuanya saudara. Padahal saudara itu kan ada yang dekat, ada yang mahram, ada yang bukan mahram. Terutama ketika momen-momen besar, perkumpulan keluarga, Idul Fitri, Idul Adha, liburan dan seterusnya, maka perhatikan jilbab wahai wanita muslimah. Jangan kita melepas kecuali di depan suami kita atau mahram kita. Suaminya bibi, mahram tidak? Mahram tidak suami bibi? Bukan mahram. Ya kita punya bibi, bibi itu punya suami. Nah wanita ini, ponakannya bibi ini mahram tidak dengan suami bibi? Bukan mahram. Ya. Kemudian anak perempuan paman. Kita punya paman, paman punya anak perempuan, berarti kita dengan anak perempuannya paman hubungannya apa? Sepupu, misanan. Mahram tidak? Bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram. Maka wanita tidak boleh menampakkan jilbabnya, membuka jilbabnya, kelihatan rambut telinganya di depan sepupunya laki-laki. Itu bukan mahram. Ya. Begitupun dengan mertua sambung. Mertua sambung mahram tidak? Paham mertua sambung? Suami istri. Ya, suami istri. Punya bapak ibu mertua. Kemudian bapak mertuanya meninggal.
si ibu mertua menikah lagi dengan laki-laki lain, disebutnya apa? Mertua sambung, mertua tiri. Nah, bapak mertua yang baru ini mahram tidak dengan menantunya yang perempuan? Bukan mahram, karena bukan nasab. Yang nasab bapak mertua yang meninggal, betul? Bapaknya si suami wanita tersebut. Ketika ibu mertua menikah lagi dengan laki-laki baru, ini laki-laki hubungannya apa? Nasab bukan? Bukan, maka bukan mahram. Sehingga menantu perempuan tidak boleh membuka jilbab di depan mertua sambung. Paham? Nah ini. Maka alal mar'ati iltizamul hijab. Wajib bagi wanita iltizam, selalu ya memakai hijab, tidak menampakkan perhiasan kepada yang bukan mahram. Ini perlu diperhatikan oleh wanita muslimah. Ya, ketika Anda kumpul saat pulang kampung, kumpul dalam pertemuan keluarga, jangan sembarangan membuka jilbab, apalagi menampakkan aurat, walaupun itu perkumpulan keluarga. Jadi kalau di rumah, biasanya kalau orang Jawa itu kan punya rumah joglo. Rumah joglo itu rumah apa? Rumah besar yang biasa didatangi saat lebaran dan kumpul. Nah, kalau rumah itu tidak cukup kita tidur di sana, biasanya kan gelaran di ruang tamu kayak pepes pindang gitu berjejer. Yang akan menampakkan aurat, lebih baik cari tempat yang aman, menginap di mana begitu ya, daripada kita menampakkan aurat kepada yang bukan mahram. Kemudian adab berikutnya dalam menyambung silaturahim, adamu dukhulil buyuti illa bil isti'dzan. Tidak masuk rumah saudara kecuali dengan meminta izin, walaupun itu adik kandung kita, walaupun itu paman kita, tidak boleh masuk rumahnya kecuali dengan apa? Minta izin. Terkadang karena kita merasa kakak masuk rumah adik tanpa salam, main buka pintu masuk, tidak boleh, harus minta izin dulu. Minimal mengabari, saya ingin nginap, saya ingin mampir, kabari. Jangan main datang tiba-tiba buka pintu, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Mungkin adik kita sedang sama suaminya, ya, sedang sama istrinya, tiba-tiba masuk, ini akan membuat pemandangan yang tidak baik. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian, umum. Buyutan. Buyutan dalam bahasa Arab disebut isim apa? Isim nakiroh. Isim nakiroh itu fungsinya apa? Lil umum. Tidak boleh masuk rumah siapapun, mau adik kandung sendiri, mau kakak kandung sendiri, ghairu buyutikum, yang itu bukan rumah kamu. Adik kandung kita punya rumah itu bukan rumah kita. Maka harus tetap izin. Apa kata Allah? Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliya. Sampai kamu minta izin dan salam kepada pemilik rumah. Jadi jangan main nerabas ya, main masuk tanpa minta izin, tanpa mengabari, yang kadang ini menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Karena setiap keluarga itu punya privasi. Apa privasi? Privasi itu apa sih? Apa bahasa kita privasi? Ya, setiap orang itu punya ya privasi. Susah membahasakannya. Hak-hak yang kita pribadi kita nggak boleh dilanggar. Ya, hak-hak pribadi, minta izin, masuk kamar, masuk rumah. Ini kan ranah wilayah pribadi kita. Orang siapapun termasuk anak mau masuk ke kamar orang tuanya tidak boleh di waktu yang 3. Apa ayatnya? Ya, anak sendiri tidak boleh masuk ke rumah kamar orang tua di waktu-waktu yang 3. Setelah zuhur, setelah isya, satu lagi
setelah subuh, ya. Kenapa? Walaupun itu orang tuanya, karena akan melihat. Namanya orang ba'da zuhur ngapain? Tidur. Ba'da isya ngapain? Tidur, ya. Ba'da subuh harus minta izin walaupun itu anak. Allah SWT berfirman, ya, dalam ayatnya nanti saya bacakan berikutnya, ya, bahwa kita tidak boleh masuk ke rumah kamar orang tua di waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Al-Quran. Karena memang waktu itu waktu untuk membuka aurat. Ya, tidak boleh. Dengan demikian, adab dalam silaturahim juga, adamu dukhulil buyuti illa bisti'adhan. Tidak boleh masuk rumah kecuali dengan minta izin. Dan masih banyak lagi adab-adab terhadap kerabat, diantaranya dengan menasehati, kemudian diantaranya adalah dengan mengajarkan ilmu, yang mengajarkan kebenaran kepada kerabat. Ini pun termasuk adab-adab ketika kita menyambung tali silaturahim, memberikan bantuan ya kepada orang-orang yang miskin di antara kerabat kita, kemudian ziarah berkunjung kepada mereka, kemudian menjenguk yang sakit, dan seterusnya dari adab-adab dalam silaturahim. Nah, sudah jam 9, ada pertanyaan kami persilakan, ya. Silakan. Sambung lagi, masih ada sedikit. Baik, buat berapa? Ada berapa pertanyaan yang masuk di sini? Pertanyaan pertama, saya Ibu Miftah di Depok. Jadi pemirsa Hasan TV. Izin bertanya, Afwan, di luar tema, saya punya anak laki-laki 7 tahun. Saya pengen anak saya jadi seperti Ustadz. Bagaimana caranya orang tua Ustadz mendidik Ustadz dulu, sehingga Ustadz bisa menjadi sebagai Ustadz? Apa dengan didikan yang keras atau bagaimana? Jangan jadi saya. Jadilah contoh orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat, ya, para imam, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, contoh mereka. Kalau saya orang yang banyak dosa, ya, banyak kekurangannya, banyak lemahnya, maka kita kalau ingin mencontoh, contohnya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kalau orang masih hidup, masih mungkin berbuat dosa tidak? Masih mungkin, belum selamat. Contoh orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Teladan kita Nabi Muhammad, teladan kita para sahabat, teladan kita para ulama yang nama mereka masih harum sampai hari ini. Karena mereka sudah selesai, catatan amalannya itu sudah selesai. Mereka tidak mungkin dicatat lagi berbuat dosa. Tapi kalau saya, siapapun yang masih hidup, masih mungkin berbuat dosa. Maka tidak perlu dijawab bagaimana pertanyaannya. Baik, apakah boleh menyemen kuburan di tanah yang diwakafkan? Apakah kita boleh menyemen kuburan di tanah yang diwakafkan? Baik, menyemen kuburan bila dalam rangka mengagungkan kuburan, seperti yang terjadi di banyak kuburan-kuburan kaum muslimin. Bila yang meninggal tokoh, maka kuburannya seperti rumah. Bila yang meninggalnya orang soleh, kuburannya lebih panjang. Umumnya kuburan berapa kali berapa panjang lebar? Lebar kuburan berapa? 200? Lebih? 2 kali 2 ya? 2 kali 1. Lebarnya berapa? 1 meter, panjang 2 meter. Nah, kalau yang soleh maka kuburannya bisa 4 meter, tanda ini orang soleh. Kalau di semen dalam rangka seperti itu, maka tidak boleh. Dalam rangka mengagungkan kuburan tidak boleh. Karena Nabi berpesan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, la tada qabran musyarrafan illa sawaitah. Jangan engkau tinggalkan kuburan yang musyarraf, dimuliakan, diagungkan,
illa sawaitah, kecuali engkau ratakan, kecuali disamakan bentuknya sebagaimana kaum muslimin yang lain. Gak boleh. Ini pesan Nabi kepada sahabat Ali, jangan kau biarkan ada kuburan yang diagungkan kecuali kamu ratakan. Sekarang yang menjadi masalah di masyarakat, kalau yang meninggal sesepuh banyak jasa di masyarakat, dibikin lebih istimewa, kijing, bentuknya seperti rumah, mewah, bahkan mengalahkan rumah tetangganya. Ya kan? Padahal itu kuburan. Ini tidak boleh karena mengagungkan kuburan. Maka contohlah apa yang dilihat dalam kuburan Baqi'. Di kuburan Baqi' dekat Masjid Nabawi itu dikubur para sahabat. Istri Nabi Aisyah dikubur di sana. Utsman bin Affan dikubur di sana, kuburan Baqi' dekat Masjid Nabawi. Apakah ada di antara kuburan para sahabat yang dibangun seperti rumah? Tidak ada. Padahal jasa mereka, Utsman bin Affan, apa jasanya? Jasanya sangat besar. Khalifah ketiga, beliau yang mengumpulkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 30 juz Al-Quran yang kita baca itu jasanya Utsman bin Affan. Tapi kuburannya seperti apa? Tanah rata, ditandai dengan batu di kepala. Sudah. Ya tidak boleh kalau kita menyemen kuburan dalam rangka mengagungkan ini penghuninya orang soleh, ini penghuninya banyak jasanya. Tidak boleh seperti itu. Apa yang dibolehkan? Kalau di semen itu tujuannya untuk tanda saja. Misalnya tanah ini longsor, tidak kuat, kemudian harus diberi kuat agar kuat dengan semen. Itu boleh sebagai tanda, tapi bukan dalam rangka mengagungkan atau membuat beda dengan kaum muslimin yang lain. Karena ada sebagian struktur tanah itu tidak kuat, jadi harus pakai batu yang lebih kuat. Itu boleh kalau seperti itu, ya. Nah, dan ini disebutkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Kitab Ahkamul Janaiz, hukum-hukum seputar jenazah. Kitab ini banyak dipuji oleh para ulama, yang ditulis oleh Syekh Albani. Beliau menulis ini dengan sangat hati-hati dan dengan penelitian yang dalam. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau menjelaskan kitab ini, dipelajari. Padahal Syekh Utsaimin dengan Syekh Albani sama-sama ulama, tapi beliau memuji habis-habisan kitab ini, Ahkamul Janaiz. Maka bagi para ustadz yang ingin mengurus jenazah harus baca ini supaya paham pengurusan jenazah dengan benar, karena didasari dengan hadis yang sangat bagus, ya. Dan kitab ini juga sudah ada terjemahannya. Bahkan Syekh kami ketika kita belajar di Unaiza juga memuji. Kita sampai bab janaiz, beliau langsung berpesan, jangan lupa kalian menambah wawasan dari kitab Syekh Albani Ahkamul Janaiz. Jadi memang kitab ini sangat baik sekali untuk kita pelajari. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara istri dapat bersilaturahim kepada keluarga sang istri, sementara seorang istri harus mendahulukan suami dalam menjalankan silaturahim kepada keluarga sang suami? Bisa. Anda harus bersepakat dengan suami kapan jatah ke keluarga suami, kapan jatah ke keluarga istri. Suami yang bijak, dia akan memberikan kesempatan kepada istrinya untuk tetap berbuat baik silaturahim kepada orang tua atau kerabatnya. Jadi jangan mentang-mentang suami kemudian dia bilang kepada istrinya, pokoknya kamu harus ikut saya kemanapun saya berangkat, kemanapun saya pergi, sampai ke lubang biawak harus ikut. Tidak bisa, ya. Suami juga harus bijak. Misalkan tahun ini kita ke rumah keluarga suami Lebaran, maka tahun depan ke rumah keluarga istri. Itu suami yang bijak, karena pernikahan itu menggabungkan dua keluarga, bukan memenangkan satu keluarga. Suami ini banyak yang tidak paham. Dengan menikah berarti keluarga saya harus lebih menang daripada keluarga istri. Salah. Menikah itu menggabungkan dua keluarga besar, antara keluarga suami dengan keluarga istri. Kalau kita selalu ke keluarga suami terus, ini namanya memenangkan keluarga suami, dan itu tidak benar.
Menggabungkan, artinya menggabungkan apa? Kadang kita kasih kesempatan istri, lebaran kali ini ayo kita pulang ke rumah orang tuamu. Kemudian sambil pulang ke rumah orang tua, menyambung hubungan kepada paman, bibi, dan seterusnya. Begitu bergantian, itu suami yang bijak. Jadi tidak ada pertentangan dalam hal ini. Bahwa suami wajib ikut istri taat kepada suami, bukan berarti suami itu memonopoli dalam hal silaturahim. Dari saudara Ibnu di Cikarang, bagaimana cara menyambung tali silaturahim kepada saudara kandung yang benci dakwah sunnah? Nanti akan kita baca berikutnya, memutus tali silaturahim. Keluarga yang membenci kita dalam hal dakwah, maka tetap didakwahi, tetap dibuat baik. Barangkali dengan berbuat baik kepada mereka ini menjadi pembuka hidayah bagi mereka untuk menerima sunnah. Terus terang, saya anak ke-6 dari 9 bersaudara. Saya anak ke-6. Dari 9 bersaudara ini macam-macam tipikal sifatnya. Ya, pertentangan wajar, saling selisih pendapat wajar. Karena yang namanya hidup tidak mungkin orang itu harus mengikuti pikiran kita semua, betul tidak? Awal pertama kali saya mondok pesantren di Gresik, yang namanya baru mondok kan semangat ya. Kemudian mendengarkan kaset, waktu itu zaman kaset itu sedang jaya-jayanya, tasjilat, banyak kaset ceramah. Itu saya mendengarkan kajian Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang musik. Jadi sebelum rame masalah musik sekarang, itu Ustadz Yazid tahun 99 sudah bahas dalam kasetnya. Kaset itu saya dengarkan dan saya salin. Ya, dengarin, pause, tulis. Setel lagi, dulu kan ada pakai tape recorder yang kecil tuh. Setel kaset, pause, salin. Nah, salinan ceramah Ustadz Yazid itu saya kirim ke rumah, kirim ke kakak yang masih nyetel musik. Padahal saya baru tahun pertama mondok pesantren. Ini bikin geger di rumah. Bikin geger keluarga. Iya, namanya santri ya, santri baru kan semangat. Ya, saya salin ceramahnya sampai selesai. Apa namanya? Set A, set B apa namanya? Kaset itu ada AB-nya kan, bolak-balik. Nah, ini kenangan masa lalu. Kalau bapak-bapak masih mendapati kaset berarti sudah tua. Berarti kalau zaman sekarang kan udah gak ada kaset ya, masih muda. Bu Ibrahim sudah tua tuh dapat kaset ya. Nah, ya itu, berarti pertentangan itu biasa. Geger pertama kali wajar, tapi akhirnya saya pulang lebaran ketemu ya, kalau jarak jauh tanggapan responnya buruk, begitu ketemu lain lagi karena sudah berhadapan. Dan itu wajar, akhirnya menerima lama-lama dakwah ini sampai seperti itu. Sabar ya, sabar. Kalau ada pertentangan tetap disikapi dengan baik, kita tetap berhubungan baik karena mereka adalah saudara-saudara kita, apalagi saudara kandung. Ustadz, untuk hak-hak yang harus ditunaikan, mana yang didahului, ibu bapak atau istri? Maksudnya berarti Anda suami ya. Berarti Anda suami, punya bapak, punya ibu. Mana yang harus didahulukan ditunaikan? Ibu bapak kita, ya kita sebagai suami, atau istri kita? Tolong rujukannya. Masya Allah. Ya. Yang didahulukan, ibu bapak kita atau istri kita? Ada sebuah kaidah yang perlu antum pahami, bahwa kebaikan itu jika berbagai macam, banyak, dan selama masih bisa digabung, lakukanlah digabung, dijamak. Jangan dipilih salah satu. Berbuat baik kepada orang tua, bapak ibu, kita mampu. Kemudian berbuat baik kepada istri, kita juga mampu. Yang lebih utama digabungkan, tidak milih salah satu. Selama masih bisa digabung, pilihlah untuk menggabung kebaikan itu. Karena kalau kita bisa menggabung berbuat baik kepada bapak ibu, juga berbuat baik kepada istri, berarti pahala kita double-double. Betul? Kalau kita milih salah satu, saya milih berbuat baik kepada istri saja, kepada bapak ibu tidak, berarti bapak-bapak cuma dapat satu pahala.
Ya, selama bisa digabung, gabungkan beberapa kebaikan. Dan ini tidak ada kontradiksi berbuat baik sama orang tua dengan istri. Bisa digabung tidak? Bisa. Dalam masalah bulanan, nafkah. Bapak ibu kita butuh bantuan, sisihkan penghasilan kita. Ya, gaji bapak-bapak sekarang berapa? Sudah naik 5,51%. Wah, update berarti Ustadznya. Iya, kita kena korban macetnya. Ini yang demo-demo nggak mikir, kita yang nggak kena, yang bukan karyawan kena macetnya sampai buntutnya pasar Cibitung kan gitu. Betul kan? Mana yang demo kemarin? Dengerin nih, nasib rakyat kecil. Kena efeknya kalian demo, kita yang kena macetnya susah nyari jalan-jalan tikus ya. Ya, ini kita punya penghasilan. Berbuat baik kepada orang tua, sisihkan penghasilan ini. Sisihkan penghasilan ini kepada bapak ibu. Kemudian tetap istri juga wajib kita nafkahi, karena suami wajib memberikan nafkah kepada istri, kepada anak. Maka dengan menggabungkan beberapa kebaikan berarti kita menggabungkan beberapa pahala. Jangan cuma milih satu, saya nafkahi bapak saja, ibu saja, istri biarin makan kerikil. Nggak boleh, ya, tidak boleh. Jadi selama bisa digabungkan, gabungkan. Tidak boleh kita memilih salah satunya karena semuanya adalah kewajiban. Kalau masalah rujukannya repot nanti, banyak ayat Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Rijal, suami itu adalah qawwam, pemimpin bagi istri. Ini berarti ada isyarat berbuat baik kepada istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah juga berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah kalian kepada hunna, mereka para istri. Kemudian kepada orang tua, wabil walidaini ihsana, dan kepada bapak ibu hendaklah kalian berbuat baik. Ini rujukan-rujukan. Nah, rujukan-rujukan ini jangan milih salah satu. Saya pilih ayat ini aja. Ayat tentang berbuat baik sama istri tidak dipakai, nggak boleh. Semua ayat Quran kita gabungkan karena ayat-ayat Quran itu tidak ada yang kontradiksi. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian mendapati ayat Quran saling tabrakan, datangkan pada saya akan menggabungkannya. Ya, ini. Nah, bagaimana cara menolak halus sepupu atau saudara yang datang pada saat kami sedang mau qailulah atau istirahat? Terkadang kami jadi tidak bisa memuliakan tamu karena sedang letih. Ya sulit ya memang kalau saudara tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Jangankan sepupu atau saudara, yang mau konsultasi sama ustadz datangnya juga waktu nolaknya juga susah, udah ngantuk-ngantuk, datang tamu lagi 1:30, pada kita baru nyampe, ya layani tapi dengan ngantuk-ngantuk, ya disambut, dilayani, apalagi itu masih saudara, dijelaskan apa keinginannya, kebutuhannya, kasih air putih, ada ajak ngobrol, ya sekali-kali tidak tidur siang, tidak ada masalah, ya. Nah, karena kita tetap berbuat baik kepada saudara. Ya, ada lagi? Kuis buat 3 jamaah yang bisa menjawab pertanyaan. Ini 1, mana lagi? Oh, masing-masing 1. Kalender terbaru mendekatkan keluarga pada sunnah dari Hasan TV. Ya, angkat tangan yang bisa jawab. Tidak ada, rebutan panitia, tolong dilihat siapa yang bisa menjawab, mengangkat tangan yang pertama kali. Pertanyaan pertama, siapa nama ulama yang mengatakan tidak ada perselisihan bahwa menyambung tali silaturahim wajib secara umum? Baik. Siapa? Abul Haris Tanto. Siapa? Tafadhal. Fudail bin Iyad.
Kurang tepat. Ya. Apa? Qadiyat. Bukan Fudail bin Iyad, Qadiyat. Beda ya. Fudail bin Iyad dengan Qadiyat yang mengatakan tidak ada perselisihan bahwa silaturahim wajib secara umum, itu Qadiyat. Baik. Pertanyaan kedua. Sebutkan satu ayat yang memerintahkan kita silaturahim. Yang mana? Silaturahim ya, ada ayat seterusnya. Ada lanjutannya, wabil walidaini wadil kurba. Kalau sampai wabil walidaini ihsana itu baru berbakti orang tua. Mana perintah berbuat baik kepada keluarga? Wadil kurba. Taib. Baik, Allah zakhir. Pertanyaan terakhir, sebutkan 2 adab silaturahim. Ya, itu 6. Fadhal akhi. Masya Allah, sahih jawab lah. Baik ikhwan, ini yang bisa kita kaji di kesempatan malam hari ini. Ya, insyaallah kita sambung lagi di lain waktu. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya semata. Yang salah dari saya pribadi, dan saya mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala selaku manusia yang selalu lemah dan salah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.